Selamat datang kembali. Kali ini kita mau kupas tuntas satu topik yang menurut saya cukup mengejutkan nih. Jadi tentang gimana cara kita terhubung jejaring sosial kita sehari-hari, ternyata itu sangat-sangat menentukan kemampuan kita buat berinovasi. Terutama ya dalam konteks tim kerja atau mungkin organisasi gitu. Betul, betul. Nah, sumber kita kali ini dari bab 11, buku Change, karya Damon Centola. Kita bakal coba bongkar bareng-bareng gimana sih struktur hubungan ini bisa jadi kunci sukses atau malah ya penghambat ide-ide cemerlang. Siap ya? Siap. Dan ini memang menarik banget karena seringkali kita mikirnya inovasi itu nyebar gitu aja ya. Kayak berita viral lah gampangnya. Iya, kayak informasi biasa gitu ya. Nah, tapi riset terbaru nunjukin kalau ide-ide baru yang katakanlah kompleks, yang beresiko itu nyebarnya beda banget caranya. Jadi bukan cuma soal kita tahu informasinya, tapi lebih ke soal keyakinan sosial. Ada nggak konfirmasi dari orang lain? Terus, gimana struktur jaringan tempat ide itu tumbuh? Itu penting banget. Oke. Coba kita mulai dari anggapan yang umum dulu deh. Kan banyak tuh yang yakin kalau tim paling inovatif, ya tim yang komunikasinya paling lancar. Yang infonya itu cepet banget nyebar ke semua orang. Kayak pola kembang api gitu ya, nyebar serentak. Kedengarannya sih masuk akal banget ya kan? Iya, di permukaan kedengerannya logis banget. Sangat efisien gitu ya. Tapi, nah ini dia, penelitian justru menantang pandangan itu. Jadi ada dua pola utama nih yang perlu kita bedain. Pertama, yaitu tadi, jaringan kembang api. Sangat terpusat, info nyebar cepat. Ini oke sih, tapi biasanya lebih cocok buat ide-ide yang sederhana. Oke, yang nggak terlalu rumit gitu ya. Betul. Nah, yang kedua ini disebut jaringan jaring ikan. Ini strukturnya lebih menyebar, ada kelompok-kelompok kecil gitu, terus kelompok-kelompok ini terhubung tapi lewat apa yang disebut jembatan lebar. Nah, di sini informasi nyebarnya emang lebih lambat. Tunggu. Jadi yang lebih lambat ini malah bisa lebih bagus. Gimana tuh ceritanya? Ada contohnya nggak? Nah, justru itu intinya. Tepat sekali. Ada eksperimen menarik banget namanya kompetisi Science Data Annenberg. Ini ngetes persis dua model jaringan ini. Hasilnya, tim yang pakai struktur kembang api, memang mereka cepat dapat solusi di awal-awal. Kelihatan unggul gitu. Tapi, tim yang jaring ikan, yang komunikasinya lebih terkotak-kotak di awal, ternyata secara konsisten, mereka nemuin solusi yang jauh lebih baik dan juga lebih inovatif pas di akhir kompetisi. Wah, jadi tim yang kelihatannya kurang koordinasi di awal justru bisa menang kalau soal inovasi jangka panjang ya. Itu benar-benar kayak mengubah cara kita mikir soal team building ya. Kenapa bisa gitu ya? Apa rahasianya? Kuncinya itu ada di keragaman eksplorasi. Jadi gini, di jaringan kembang api, karena infonya nyebar cepat banget, semua orang jadi terlalu cepat terpapar sama satu ide awal yang mungkin kelihatannya cukup baik. Akibatnya apa? Ya mereka cenderung, oh ini udah oke nih, terus sepakat di situ. Akhirnya mereka berhenti nyari alternatif lain yang mungkin lebih radikal, lebih bagus lagi. Jadi terlalu cepat puas gitu ya? Dan akhirnya, yaitu, nemu terobosan baru. Ini soal gimana kita menyeimbangkan antara, ya butuh koordinasi, tapi juga butuh ruang buat kreativitas yang mungkin agak liar gitu. Menarik. Dan kalau kita lihat ke belakang, ke sejarah, kayaknya ada polanya juga ya. Contohnya, siklus inovasi di pertunjukan Broadway itu gimana? Iya, betul. Analisis Centola soal Broadway itu menarik. Jadi masa keemasannya itu terjadi pas ada keseimbangan yang pas. Ada kelompok-kelompok kreatif yang beda-beda, kayak klaster gitu, tapi mereka terhubung. Nah, hubungannya ini nggak terlalu rapat banget. Cukup buat ide baru menyebar, tapi nggak sampai membunuh keragaman unik di tiap kelompok itu. Oh, jadi nggak semua jadi sama gitu ya? Betul. Contoh lain lagi yang sering dikutip itu analisisnya Jared Diamond soal kenapa Eropa akhirnya bisa melampaui Cina dalam beberapa inovasi penting. Padahal kan Cina unggul jauh banget di awal ya dengan penemuan kayak bubuk mesiu, kompas, dan lain-lain. Nah, salah satu faktornya menurut Diamond, struktur sosial Cina yang waktu itu sangat terpusat, mirip kembang api tadi, mungkin mempercepat adopsi awal, tapi justru menghambat eksplorasi jangka panjang. Eropa yang lebih terfragmentasi, lebih kayak jaring ikan, malah memungkinkan lebih banyak eksperimen lokal yang beda-beda jalan barengan gitu. Ini jadi makin jelas ya peran jembatan lebar atau white bridges yang tadi Anda sebutkan. Jadi bukan cuma sekedar satu jalur informasi aja ya? Jauh lebih dari sekedar itu.
Jembatan lebar itu artinya ada beberapa koneksi antara dua kelompok yang berbeda. Jadi bukan cuma satu orang kenal satu orang di kelompok lain, tapi mungkin ada beberapa orang yang saling kenal lintas kelompok. Nah, hubungan ganda ini penting banget. Kenapa? Karena ini membangun pemahaman yang lebih dalam, membangun kepercayaan, dan juga mengurangi rasa takut atau resiko kalau mau coba ide baru dari luar. Ini krusial banget kalau kita mau mengadopsi inovasi yang kompleks, yang butuh perubahan perilaku, bukan cuma tahu informasinya. Oke, oke. Ini teorinya menarik banget dan kayaknya masuk akal. Tapi, nah, gimana cara kita bawa ini ke dunia nyata? Buat Anda yang dengerin nih, kalau Anda mimpin tim atau jadi bagian dari organisasi, apa artinya semua ini? Nah, ini pertanyaan praktis yang penting banget. Coba deh Anda renungkan sejenak. Gimana sih struktur komunikasi di tim Anda sekarang? Misalnya rapat mingguan besar yang semua orang harus ikut. Atau mungkin kantor dengan konsep open space yang katanya didesain biar efisien banget komunikasinya. Jangan-jangan struktur yang kelihatannya efisien ini, secara nggak sengaja malah mematikan potensi ide-ide radikal sebelum mereka sempat berkembang. Wah, jadi bisa jadi usaha kita bikin semua serba efisien itu malah jadi bumerang buat inovasi jangka panjang ya? Agak ironis ya? Ada contoh menarik dari Barack Obama waktu jadi presiden. Dia cerita kalau dia sengaja kadang-kadang manggil staf yang ada di lingkar luar organisasinya, bukan orang-orang terdekatnya terus. Kenapa? Buat dapetin perspektif yang beda yang mungkin nggak kedengeran di rapat-rapat utama. Atau contoh lain dari dunia olahraga, tim basket NBA Philadelphia 76ers, mereka pernah coba pakai struktur jaringan yang lebih datar, lebih egaliter dalam proses scouting pemain. Tujuannya apa? Buat mengurangi bias. Mereka sadar kalau ide bagus atau penilaian objektif itu seringkali tersembunyi di pinggiran jaringan. Dan struktur yang terlalu terpusat bisa nutupin itu. Jadi struktur jaring ikan yang lebih egaliter ini bisa bantu mengurangi bias yang udah nempel di struktur jaringannya sendiri, bukan cuma bias di kepala masing-masing orang. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, kesimpulan utamanya adalah kalau Anda mau dorong inovasi yang benar-benar baru, yang terobosan, cara tim Anda terhubung itu, wah krusial banget. Dan yang menarik, struktur yang mungkin sekilas kelihatan kurang efisien buat nyebarin info, kayak si jaring ikan tadi, seringkali malah lebih unggul buat ngumbuhin kreativitas sama penemuan jangka panjang. Ini pemikiran yang lumayan melawan arus ya. Memang agak counterintuitif ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Gimana caranya Anda bisa secara sadar gitu ya, merancang interaksi di dalam tim Anda atau dalam kolaborasi Anda buat menciptakan semacam ruang aman. Ruang aman buat eksplorasi ide-ide baru yang mungkin awalnya kedengaran aneh atau beresiko. Bahkan kalau itu artinya ya, harus sedikit memperlambat arus informasi di awal-awal. Pertanyaannya, mungkinkah sedikit hambatan atau friksi yang sengaja kita ciptakan dalam jaringan komunikasi kita justru bisa jadi pupuk buat inovasi yang sesungguhnya? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Sama-sama.